Baik, assalamualaikum Bu Eka. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Fitri. Alhamdulillah, kalau sehat hari ini ya Bu. Saya pun senang mendengarnya. Eee, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada pertemuan hari ini, Bu? Ya, gini Bu Fitri, saya punya masalah di sekolah. Itu saya seringkali mengajar di jam-jam siang, Bu Fitri. Jadi itu banyak siswa saya yang di kelas itu ketiduran. Seperti itu, Bu Fitri. Ya, jadi yang saya tangkap di sini karena Ibu mengajar di jam siang, banyak siswa Ibu yang ketiduran ya, Bu ya? Iya, ya Bu Fitri. Bagaimana perasaan Ibu saat Ibu melihat murid Ibu yang ketiduran di dalam kelas tadi? Perasaan saya, Bu Fitri, apa namanya, ya tidak senang, Bu Fitri, karena kan apa ya, dia tidak apa mendengarkan apa yang kita ajarkan seperti itu karena dia kan tidur. Iya, tidak senang ya Bu ya, Tidak kurang. senang. Mhm. Jadi apa yang Ibu harapkan pada siswa Ibu yang tadi, Bu? Saya menginginkan siswa saya tersebut apa namanya mau belajar dengan serius, kemudian dia termotivasi untuk belajar dan harapannya ya tidak ada lagi dia tidur di kelas seperti itu. Jadi kedepannya saya menginginkan dia seperti itu, Bu Fitri ya. Iya, iya. Harapan Ibu ini ya, ingin siswa itu tidak tidur lagi, termotivasi, kemudian bersemangat dalam belajar ya, Bu ya. Ya, ya, Bu Fitri. Eee, apa yang ingin Ibu rubah dari perilaku siswa tadi? Ya, ingin saya rubah yaitu apa namanya, saya menginginkan dia itu tidak lagi tidur, Bu Fitri, cuma dia mau mendengarkan apa yang kita ajarkan walaupun jam-jam siang, Iya, iya, iya. seperti itu. Jadi tidak ada lagi semua murid itu bersemangat dan senang dan bahagia saat belajar, seperti itu. Tidak ada lagi yang lemah, lesu, ataupun ketiduran di kelas, Bu Fitri. Baik, Ibu menginginkan siswa Ibu bahagia, senang ketika jam belajar lebih-lebih jam terakhir ya, Bu ya. Eee, Iya, aktif walaupun di jam terakhir ya, Bu ya. iya, Nah, ya, Bu Fitri. Mm. apa saja faktor yang menyebabkan murid Ibu tadi seperti itu, Bu, ketika di dalam kelas? Ya mungkin ini Fitri, saya berpikir bahwa mungkin karena jam-jam siang mereka itu sudah lelah mungkin, lelah atau mungkin lapar seperti itu. Sehingga apa tidak ada lagi konsentrasi untuk belajar. Karena memang apa fisik dia mungkin sudah lelah dan juga mungkin karena lapar seperti itu. Iya. Baik, Kak, berarti karena ini ya, Bu, ya, sudah itu di jam siang, kepanasan, kelelahan bermain ya, Bu, ya, Iya, ya, Bu. kelaparan. Kemudian bagaimana, apakah Ibu sudah menanyakan kondisi belajar murid Ibu ketika dengan guru-guru lain di jam siang tadi, Bu? Iya sih, kalau masalah siswa yang tidur di jam siang itu Mhm, memang bukan saya aja, Bu Fitri ya, iya, yang seperti itu. Juga ada beberapa guru lain juga ikut merasakan hal yang sama seperti saya, Bu Fitri. mhm, mhm. Berarti tidak di jam Ibu saja ya, Bu, ya, itu faktor siang mungkin ya, Bu, ya? Iya, Eee, rencana apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid Ibu menjadi lebih aktif, tidak tidur ketika di dalam kelas, Bu? rencana aksi yang ingin saya lakukan, Bu Fitri, pertama sekali saya akan memanggil siswa tersebut ke kantor dan menanyakan apa penyebab dia ketiduran di dalam kelas. Seperti itu. Kalau memang nanti jawabannya dia lapar, saya akan berikan waktu buat dia untuk ya makan sebentar, barang 10 menit sebelum memulai pembelajaran.
Iya. Kalau memang dia kelelahan jawabannya nanti ya saya akan memanggil orang tua dari murid tersebut untuk menanyakan kenapa anaknya di sekolah itu sering ketiduran. Mungkin di rumah dia bekerja di malam hari atau bergadang di rumahnya kan kita tidak tahu Bu Fitri. Iya. Oleh sebab itu kita harus mengundang orang tuanya ke sekolah seperti itu. Itu rencana saya Bu Fitri. Iya, baik. Yang saya tangkap di sini Ibu akan memanggil siswa Ibu untuk ke kantor ya, untuk mencari tahu penyebabnya ya Bu ya. Ya. Kemudian apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu siswa Ibu tadi Bu? Yang bisa saya lakukan ya saya memberikan motivasi, saya apa namanya akan membimbing dia, apa juga dengan saya akan meminta bantuan dari guru-guru lain, dari guru apa konseling, dari wali kelas mungkin untuk mengatasi masalah murid tersebut. Bu Fitri. Iya, baik Bu. Berarti langkah Ibu untuk membantu murid itu memberikan motivasi, membimbing, dan meminta bantuan kepada wali kelas, ke konseling ya Bu ya. Ya, Hmm, ya. Bagaimana Ibu berkoordinasi dengan konseling dan wali kelasnya Ibu? Ya, saya akan menanyakan kan yang lebih tahu siswanya kan wali kelas sebenarnya Ibu. Iya. Saya kan guru mata pelajaran, jadi hanya sekali-sekali saya masuk. Tapi yang lebih tahu tuh kan wali kelasnya. Makanya saya tanya bagaimana latar belakang keluarga si murid ini. Kemudian juga nanti kan ketika guru konseling mungkin pernah juga memanggil saya kan tidak tahu Ibu karena kan rencana saya ini kan belum saya lakukan. Jadi mungkin mana tahu siswa tersebut apa namanya pernah dipanggil itu memang sudah seperti itu adanya. Jadi sering dipanggil oleh guru konseling saya nggak tahu itu Fitri bagaimana. Hmm, Tapi yang jelas ketika saya mengajar dia tuh ketiduran seperti itu. iya, iya, iya. Baik, karena wali kelas yang lebih paham ya, karena wali kelas itu yang lebih sering masuk, lebih tahu ya. Eh, jadi Ibu berkoordinasi dengan wali kelas dan konseling ya, Bu ya. Ya ya. Eh, Komitmen apa yang Ibu akan buat untuk menjalankan rencana Ibu? Komitmennya saya rencananya melakukan apa rencana saya ini mungkin ya minggu depan Bu Fitri. Karena kan semakin cepat itu kan semakin bagus. Nah, jadi sehingga saya tahu itu apa kendalanya, apa penyebabnya siswa tersebut apa namanya ketiduran dalam kelas di saat jam-jam siang seperti itu. Baiklah. Atau mungkin saya yang akan apa merefleksikan diri ini mungkin karena cara saya mengajar tidak menyenangkan seperti itu atau Hmm, membosankan mungkin cara saya mengajar sehingga saya nanti akan juga menilai diri sendiri ini iya, mungkin adalah kesalahan saya seperti itu Bu Fitri nanti iya, akan iya. lihat lagi seperti itu. Oke, berarti komitmen Ibu juga akan merefleksi, yang saya tangkap Ibu akan merefleksi Ibu sendiri ya, bagaimana cara mengajar Ibu ya Bu ya, Iya ya. jadi ya. Eh, Bagaimana Ibu selanjutnya akan mengukur keberhasilan rencana tersebut? Saya mengukur keberhasilan rencana tersebut ya apabila nanti setelah saya melakukan rencana aksi saya, kalau memang nanti saya masuk lagi ke kelas, saya lihat, saya pantau dia tidak lagi ketiduran, maka berarti sudah berhasil itu rencana saya, Bu Fitri. Saya panggil orang tua, saya panggil dia ke kantor, saya konsultasi dengan guru BP, guru wali kelas misalnya. Berarti kalau emang dia sudah berubah, berarti sudah berhasil berarti yang rencana saya Bu Fitri. Iya, jadi kalau ada perubahan berarti memang sudah berhasil ya Bu ya. Ya, Jadi pada sesi perbincangan kita hari ini bagaimana Ibu? Perasaan Ibu setelah
kita melakukan sharing-sharing mengenai permasalahan yang Ibu hadapi. Ya, sedikit, ya lega lah Ibu, lega, senang saya dapat sudah bisa mencari solusi dari permasalahan saya, Ibu Fitri. Baik. Baik, di sini kesimpulannya berarti Ibu akan memanggil siswa tersebut, kemudian memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan ya Bu ya, dengan bantuan konseling dan bantuan wali kelasnya ya Bu ya. Iya, iya. Jadi untuk selanjutnya nih Bu, kapan kita akan mengadakan pertemuan lagi untuk melihat hasil dari rencana pada sesi kita kali ini? Kalau saya melakukan rencana aksinya minggu depan, berarti Ibu kita bisa jumpa lagi minggu depan sekali lagi, Ibu Fitri. Baik, berarti kita berjumpa lagi pada minggu sekali lagi ya Bu ya, 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 Ibu Fitri. setelah rencana aksi Ibu terjalankan ya. Ya, ya. Baiklah, selesai sudah sesi pertemuan kita, percakapan kita, perbincangan kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kalimat saya yang mungkin menyinggung Ibu, menyakiti perasaan Ibu. Saya mohon maaf ya Bu ya. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.